Halo teman-teman, di sini saya akan sharing sedikit tentang materi structure yang ada dalam TOEFL ya. Seperti yang kita tahu, walaupun orang yang jago bahasa Inggris tapi tidak terbiasa dengan strategi atau tidak terbiasa latihan, itu juga akan kesulitan untuk kalau misalnya harus tes langsung gitu. Nah, saya akan mengulang apa yang udah saya pelajari dan saya menggunakan buku ini, Longman Introductory Course for the TOEFL Test, Deborah Phillips, tapi yang warna hijau ya. Oke, yang pertama adalah ini ya, general strategiesnya atau gimana sih langkah-langkah umum untuk bisa menguasai structure and written expression di tes TOEFL. Yang pertama harus familiar, harus terbiasa dengan directions-nya atau perintah-perintahnya. Di direction-nya setiap TOEFL test itu sama. Jadi kita nggak harus ngabisin waktu membaca semua perintahnya. Jadi kalau misalnya udah buka nih bagian structure, langsung aja ke soalnya gitu. Jadi nggak usah berlama-lama dengan bacain apa sih harus ngapain ini, perintahnya ngapain gitu. Jadi langsung ke ini aja, langsung ke soalnya gitu. Yang kedua, mulai dengan pertanyaan nomor 1 sampai nomor 15 gitu. Jadi kan di structure ini ada 40 soal ya. Nah, soal kategori pertama itu 1 sampai 15. Harus kita ketahui bahwa pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 itu pasti mudah, itu yang paling mudah. Jadi kalau bisa kita kerjain yang paling cepat antara nomor 1 sampai nomor 5. Yang kedua, kita juga harus tahu bahwa pertanyaan yang paling sulit itu nomor 11 sampai ke 15 gitu ya. Lalu jangan ngabisin banyak waktu, karena kita kan bukan sekedar harus bisa mengisi dengan tepat, tapi harus berkejaran dengan waktu. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjawab soal dengan tepat dan juga tidak kehabisan waktu. Kalau bisa bahkan kita harus sisakan waktu untuk mengecek ulang gitu ya. Oke, yang ketiga kita berlanjut ke pertanyaan nomor 16 sampai ke 40 itu written expression ya. Lalu antisipasi bahwa pertanyaan nomor 16 sampai ke 20 itu memang yang paling mudah. Jadi 5 di awal seperti tadi structure, 5 di awal itu mudah. Selanjutnya lebih sulit dan paling sulit sampai nomor 15. Nah, sekarang nomor 16 ya sampai 20 itu juga paling mudah. Lalu selanjutnya agak sulit sampai yang terakhir itu dari 36 sampai 40 itu paling sulit seperti itu. Lalu kalau misalnya masih ada waktu, kembali ke pertanyaan nomor ini yang paling sulit lagi, 11 ke 15, atau kemana ke pertanyaan yang kita itu tadinya nggak yakin ngisinya tuh gitu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kita ngecek seperti itu ya. You should spend extra time on questions 11. Jadi kita harus ekstra ngabisin waktu di pertanyaan nomor 11 sampai 15 setelah kita ngabisin waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih mudah gitu. Karena yang kita tahu bahwa soal nomor 11 sampai 15 itu memang termasuk yang paling sulit gitu. Lalu jangan pernah meninggalkan pertanyaan. Jadi jangan pernah ngosongin jawaban, harus diisi. Jadi seandainya kita pun tidak yakin atau tidak tahu jawabannya, isi aja. Barangkali mungkin betul gitu ya, karena tidak ada poin pengurangan. Jadi seandainya kita betul dapat poin, tapi kalau salah ya tidak apa-apa, seperti itu. Lalu ini ya, TOEFL pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 di structure and written expression. Ini contohnya ya. Nih, titik-titik.
greet me enthusiastically at the front door. Nih jawabannya A. Parental, B. If, C. My friends, D. Them. Jadi di contoh ini kita harus notice, kita harus sadar bahwa sentence ini, kalimat ini punya verb. Ini ya, verb ini. Ini verb. Nah, ini kalau kita juga bisa lihat ini tuh bisa aja nanti participle, tapi di sini verb ya. Dan the verb di sini butuh subjek. Di sini belum ada subjeknya. Ini kan verb ya. Ini nggak ada subjeknya. Jadi yang dicari adalah subjek. Mana tuh? Jawaban A salah. Jawaban B salah. Ya, jawaban D salah. Nah, ini adalah subjek. Itu. Jadi jawaban yang tepat adalah C.